siang Akang Teteh. Hari ini tanggal 23 April jam 1 siang di Ngobrol Santai Bambukan.id. Hari ini episode ke-9. Dan hari ini spesial banget karena kita akan ngobrol sama Mas Vincent Rompis. Sambil menunggu Mas Vincent online, saya pengen ngasih tahu kalau Bambukan.id lagi menggalang dana di kitabisa.com dan bisa dilihat linknya di profil kita. Dan update-nya adalah untuk hari ini masih 10 donatur yang udah masuk ya. Total 1.041.000 dari 45 juta. Nanti untuk terms and condition-nya boleh dibaca di link di bio profil kita untuk lihat penyebarannya akan kemana sih. Nah, sambil menunggu Mas Vincent, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih. Untuk Akang Teteh yang sudah menunggu-nunggu hari ini, boleh di absen dulu. Siapakah yang menunggu-nunggu hari ini? Kita akan ngomongin banyak hal dari kegiatannya Mas Vincent sekarang, dan sebenarnya gimana sih pandangan Doi tentang pandemi corona, terutama yang terdampak ke brand lokal ya. Kita masih nunggu dulu. Waduh, banyak banget komennya. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah nonton. Terus hari ini juga malam nanti ada jam 8 lebih 20 ada sama Mas Yoso dari Sandwich Attack. Jangan dilewatkan juga obrolannya, nanti juga bakal seru banget karena di tengah pandemi ini banyak banget local brand yang lumayan terdampak nih, dari penjualannya, dari ide-ide mereka yang kira-kira menurun lah kira-kira. Ini gambarnya gimana? Oke nggak? Gambar udah oke ya? Nah, buat teman-teman yang punya bisnis, yang punya local brand, atau yang lagi bingung nih mau ngapain, nanti dengerin aja hari ini, tonton sampai selesai. Mudah-mudahan bisa dapat pitahan nih. Dan kita juga mau terima kasih banget buat Mas Vincent udah mau join sama kita, sama Bambukan.id ya. Sambil menunggu nih, masih menunggu Mas Vincent untuk join. Dan request. Boleh juga diceritain pengalaman teman-teman, pengalaman Akang Teteh semua di tengah pandemi ini. Apakah jadinya nggak kemana-mana, work from home? Apakah jadinya misalnya bisnisnya agak goyang? Atau misalnya justru malah jadi ada ide baru nih, jadi malah makin kreatif, jadi malah ada hal-hal yang baru kalian pelajarin gitu. Kayak misalnya Mas Vincent, kalau kita lihat di Instagramnya kan, di banyak cover lagu sekarang, banyak banget musisi juga yang melakukan itu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal baru yang kreatif yang juga bisa kita lakukan di rumah gitu. Tenang, udah dikabarin. Tunggu dulu sebentar ya. Sebentar. Nanti boleh komen-komen juga kok. Tunggu. Kerja di rumah berasa struktur tulang melunak gitu, Kang, kayak gitu. Tetap semangat, pokoknya hari ini kita akan santai-santai. Tenang, tunggu ya. Tunggu sebentar ya. Manggilnya Mas apa Kang sih? Apa-apa. Oke, sambil nunggu Kak Vincent nyanyi dong. Thank you yang udah follow juga di Bambukan.id. Dan kita masih nunggu dari Kang Vincent yang luar biasa banyak yang menunggu-nunggu nih. Oke. Aku nunggu Vincent. Oke. Kak Destanya mana? Kasih tahu dong ke Kak Desta mau ngobrol santai sama kita juga nggak? Senang banget sih kalau misalnya ada teman-teman artis, teman-teman influencer, teman-teman businessman, lokal brand, UMKM yang mau cerita tentang gimana mereka untuk bisa melewati pandemi corona ini.
kira-kira ya. Kak Vincent lagi nyiapin gimmick kali. Nah, itu siap-siap sama gimmicknya. Ntar nih, masih nunggu ya. Tunggu sebentar ya. Kalian lagi pada ngapain sih? Udah kok, udah dikabarin, udah respon kok. Tunggu sebentar ya. Vincent dari topeng kali, gimmick dong. Tunggu saja, ngopi-ngopi dulu ya tuh. Boleh yang mau ngopi-ngopi. Yang mau makan-makan. Sambil makan boleh. Kita senang banget sih Kang Vincent, Mas Vincent mau untuk join sama Bambu Kando tadi, karena yakin deh banyak yang pingin tahu sebenarnya pandangan dari Kang Vincent terutama gimana tentang pandemi ini kan, dan mudah-mudahan di acara ini kita bisa tahu dan kita bisa dapat semangat baru nih gitu. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Sinyal susah kali. By the way, kalian tuh dari kota mana aja ya? Boleh dong dikabarin. Kita soalnya dari Bogor. Bentar ya, sambil nunggu. Dari Malang, Cilacap, Purwokerto, Semarang, Medan. Banget ya. Semarang. Pembukaan produksi di daerah mana? Kita di daerah Bogor. Kita di kota Bogor. Makanya kalau nyambung ke donasikitabisa.com yang kita buka, itu kita fokus di daerah Bogor dulu untuk penyebarannya. Gitu. Nah, yang dari Bogor juga nih. Malaysia hadir, wah beneran dari Malaysia nih. Jakarta Timur, masih masuk kerja, semangat. Garis keras Tonight Show. Sama, kita juga TNS lovers. Sama kok. Kita masih nunggu dulu ya. Denpasar absen, Cirebon, Riau. Saya dari tadi nunggu. Purworejo, Tuvalu. Kak Vincent mana kak? Bentar ya. Lagi udah di itu kok, udah respon kok. Kita lagi pasti bakal hadir di tengah-tengah kita. Sidoarjo, Majalengka, Malang. Hadir nih dari Malaysia yang kena lockdown. Purworejo, Vincent Mania mantap. Om S gak muncul-muncul. Dikit lagi. Tangerang, Kak Ian hadir. Halo, Bogornya di mana? Kita di Bogor Barat. Kamu udah mandi belum? Udah lah. Kayak belum mandi ya. Cuma emang keringetan karena sebenarnya di sini lagi mati lampu. Pas banget. Jadi kita pakai mobile data. Makanya mudah-mudahan gambarnya bagus terus ya. udah mandi. Cuma rambutnya emang berantakan. Sabar. Sabar nih, kita masih nunggu nih. Dipanggil dong, Kang Vincentnya. Dipanggil. Masih bikin gimmick Om S, Pangandaran. Weh, Pangandaran. Sepi ya di Pangandaran. Kang nyanyi hela weh. Silakan. Halo dari Padang. Ayo dong, panggil dong. Sabar. Bukit Tinggi hadir, halo Bukit Tinggi. Sebenarnya kalau yang teman-teman yang Akang Teteh yang di luar Jawa tuh kondisinya gimana sih? Maksudnya dengan COVID-19 ini, apakah sepi juga ataukah sebenarnya masih kayak berjalan kayak biasanya atau gimana?
Vincent, aku padamu lancar. Kak Vincent muncul pasti pakai topeng kuda unicorn. Semoga KS gimmick ya. Nggak gimmick ya, capek ketawa mulu. Lambreta ah. Panggil dong. Kita juga masih nunggu nih. Tunggu sebentar lagi. Jogja lagi lockdown, Bogor Timur masih kayak biasa kak. Udah nggak boleh keluar, di mes aja. Oke. Teman-teman ada yang punya usaha juga nggak yang kira-kira tergoyang dengan adanya pandemi ini? TKI Malaysia lockdown total, kerja diliburkan udah 40 hari. Mana nih? Tara ini yang request live. Bali dampak banget, pariwisata pada ditutup. Mau nongkrong takut. Iya ya. Jadi pakai masker ya. Lama ya, sebentar ya. Nunggu, bentar lagi. Sahur apa nih nanti? Oh iya, nanti puasa ya. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Adakah rumah makan orang tua aku jadi tutup? Waduh. Bogor hujan kah? Enggak, lagi panas. Panas banget. Sudah 11 menit. Iya, udah 11 menit ya. Iya dah. Hampir 12 menit ya. Usahaku anjlok, Mas. Aduh. Oke, siap-siap ya. Waiting for Vincent Rompis. Oke, halo. Halo, Ian. Siap. Apa kabar? Apa kabar? Salam kenal, baru kali ini ketemu akhirnya. Salam kenal. Thank you banget sudah mau join sama kita nih, Mas. Sama-sama. Semoga ada pencerahan dari obrolan kita. Sedap. Amin. Terus lagi di rumah nih? Di rumah. Nanti malam paling live di Tonight Show terakhir. Terakhir sebelum puasa ya? Belum masuk. Besok udah enggak ya? Ramadan. Kegiatan lu jadi berubah gak sih, Mas? Maksudnya kan sekarang nih udah keluar udah nggak bisa, terus pada sepi jalanan, warung pada tutup, tempat nongkrong apalagi. Kegiatan lu jadi berubah gak sih sehari-hari? Kegiatan gue sih nggak berubah. Kegiatan gue ya di rumah melulu. Gue nggak pernah kemana-mana. Kerjaan gue cuman rumah, studio. Jadi ya so far sih dari kemarin tidak berubah apa-apa ya. Ya paling di weekend kadang-kadang gue jalan-jalan sama anak-anak keluar. Tapi ya nggak sama, anak-anak gue juga nggak doyan jalan soalnya. Di rumah. Di rumah, orang rumahan semua. Tapi kan lu jadi sering cover nih. Maksudnya kan sebenarnya jadi banyak hal-hal baru ya. Terutama yang bisa dilakuin di sosmed nih. Kayak lu sering cover sama teman-teman, sama Sabdeni, sama teman-teman yang lain gitu. Kemarin Smashing Pumpkin juga di repost lagi kan. Itu berarti kegiatan baru lu sekarang nih. Gue sebenarnya gue bikin studio ini sekitar tahun lalu. Studio, gue pengen banget rumah gue ada studio ya. Kamar gue jadiin studio kecil-kecilan lah. Gue buat naruh alat-alat dan lain-lain. Gak pernah gue sentuh-sentuh. Gak pernah gue udah beli sound card, udah beli semua lengkap. Gak pernah gue sentuh. Nah dengan adanya begini gue mulai, ya paling gue sedikit-sedikit sekali ke studio. Nah gara-gara ada pandemi ini, jadi apa ya? Jadi timbul keinginan gue untuk, wah kasihannya orang-orang pada mainannya sosmed melulu, apa yang bisa gue kasih ya di sosmed, apa yang bisa gue hibur untuk mereka. Ya udah gue ngajak teman-teman buat cover yuk, mainin apa gue posting. Kegiatan yang belum pernah gue lakukan di sosial media gue sih sebenarnya, lebih aktif dan banyak posting. Baru kali ini aja. Tapi berarti kan sebenarnya pandemi ini juga ada hikmahnya gitu. Maksudnya ada hal yang bisa kita lakukan baru kita ngulik kan, jadinya kan jadi ngulik kan. Jadi pasti jadi ngulik, banyak banget hal-hal baru yang akhirnya ya gue kulik-kulik. Gue yang tadinya nggak terlalu peduli sama rumah gitu ya, dan lain-lain. Biasanya gue di rumah, setiap hari gue di rumah, cuman ya udah nonton, main handphone gitu doang. Sekarang lebih banyak lagi waktu.
untuk keluarga dan rumah tentunya. Berarti masih akan ada rencana untuk cover-cover lagi ya? Rencana ngajak followers nggak? Kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ngasih video mentahan, nanti followers yang akan lanjut. Halo, maaf. Halo, ya. Gimana? Lu berencana bikin video cover yang ngelibatin followers lu nggak, Mas? Maksudnya kan banyak nih yang kasih mentahan, terus orang ngisi kan, fill in. Enggak sih. Oke. Nih lu kan masih studio ya, masih syuting Tonight Show kan? Masih. Besok terakhir. Ntar malam. Nah, sebulan ini, ntar malam terakhir, oh iya. Nah, sebulan ini kan, udah COVID-19 udah masuk, pandemi udah masuk. Lu jadi ada perubahan gak sih, Mas? Maksudnya, sekarang kan apakah jadi sering cuci tangan, lu kemana-mana pakai masker, lu ke swalayan aja ditakut, apa yang gitu-gitu ada gak sih? Lumayan, apalagi di sebulan pertama kemarin tuh ya. Gila itu gue untuk datang syutingnya sebenarnya udah males banget, cuman teman-teman juga dan orang-orang semua tim yang meyakinkan bahwa kita aman kok, kita ini ada berbagai macam prosedur lah untuk masuk ke studio gitu, dan orangnya juga sepi. Kita yang biasanya satu talent itu bawa asisten gitu ya, satu talent biasanya kita ada asisten, ada 2 asisten sama driver, nggak ada itu. Kita melakukan semua sendiri, nyetir dari rumah sendiri sampai studio, nyiapin baju sendiri, semuanya sendiri gitu nyiapin untuk ya kayak gitu-gitulah, jadi lebih mandiri tentunya. Tapi jadinya ngobrol jadi jauh-jauh ya, physical distancing kan kita. Physical distancing di ruang make up tuh cuman ada 6. Kita talent berempat, Hesti, Enzi, Desta, gua, 1 make up artist, 1 kreatif yang buat ngebrief. Itu juga dia ngebriefnya dari pintu gitu. Sempet kayak gitu lah. Tapi jadi nggak pernah mart gitu, paling sesek kehitung 2 kali mungkin ya selama kemarin sebulan untuk beli ya rokok dan lain-lain. Itu juga pakai sarung tangan, pakai masker, dan rajin cuci tangan sih. Nyetok rokok nggak lu? Gua nyetok. Nimbun rokok ya? Lumayan. Mas kan di pandemi ini tetap banyak yang terdampak ya, maksudnya kayak brand lokal. Gua ngobrol sama teman-teman gua, terutama yang barang-barangnya tersier. Iya, termasuk Bambuka juga sebenarnya. Ya barang-barang tersier lah kita sebut ya, karena yang sekarang kan pasti banyak yang nyari kan bahan pokok, masker segala macam, dan tapi kan nggak semua brand bisa. Banyak sih yang brand bikin masker. Ada. Tapi kalau Bambu kan ya gue belum kesana sih, belum ya. Gue masih mikir, dan brand-brand lain juga masih mikir, apalagi UMKM yang kayak ibu-ibu tuh, gue nggak ngebayangin deh. Misalnya maksudnya, kita masih bisa sosmed, masih bisa garap. Tapi kalau ibu-ibu gitu kayak misalnya di kampung dia punya usaha apa kan? Usaha-usaha yang mengadakan bazar ya Pak. Rumahan banget ya. Iya. Menurut lu gimana tuh Mas kayak gitu? Apakah teman-teman dari termasuk lu pekerja kreatif, artis juga kayak gitu Mas? Kalau terkena dampak pasti banyak ya. Semua dari berbagai macam lapisan gue rasa terkena dampak dari sisi ekonomi. Ya gimana ya? Gue nggak ngerti juga sebenarnya apa yang harus kita lakukan tuh apa ya. Kalau gue berharap ya yang usaha-usaha kecil, yang ekonomi menengah ke bawah ya pemerintah jauh lebih bisa handling ya untuk hal-hal kayak gitu. Mungkin menengah ke atas kita bisa ya gini, kita mainan sosial media atau beberapa hal lagi yang bisa kita karyakan gitu ya. Buat yang bawa-bawa ini yang gue nggak tahu sih, gue jarang, udah males banget baca berita. Biasanya gue buka-buka tuh ya itu untuk ngeliat berita, gue nonton TV, gue udah males banget. Ya bahkan yang kemarin soal pulang kampung mudik aja gue ada persoalan pulang kampung mudik, gue nggak tahu, gue baru tadi ini apa sih, pada ngomongin apa sih, akhirnya bodo amat lah, gue nggak males lagi ngikutin hal-hal yang nggak penting. Terakhir yang gue tahu pemerintah katanya akan ada dananya ya, gue nggak tahu lah ya, dari dulu sampai sekarang juga kita membayar pajak
teman-teman membayar pajak, semua warga negara Indonesia membayar pajak dengan yang yang bisa gue bilang sih sangat besar ya untuk ukuran gue. Ya tujuannya kan adalah untuk ya itu untuk membantu orang-orang yang gue berharapnya gitu ya, apa yang gue keluarin untuk negara bisa berguna buat orang-orang lain sebenarnya yang membutuhkan. Tapi gue nggak tahu, gue nggak ngerti soal politik begitu. Gak usah capek sendiri ntar. Ini komen gue matiin dulu ya. Oh iya. Katanya ketutupan muka lu katanya. udah jangan ke bawah lagi. Nah tapi emang lo komen bisa? Lu jadi bisa jadi lu jadi ini nggak sih Mas, jadi mengandalkan online, beli apa jadi online, terus sampai paket datang lu semprot desinfektan, jadi gitu nggak sih lu Mas? Semua gue rasa bukan cuma gue, semua orang Desta begitu, gue, Hesti, teman-teman gue, semua gitu. Semua buy online, gue kayak kemarin beli baterai gue buat tuner apa gitu-gitu, beli online udah gue saking nggak tahu, males keluar, takut keluar, ya sampai pun biasa di gerbang depan tuh sama asisten rumah tangga gue disemprotin, diguntingin, dibuka, ya gue dilap sedemikian rupa lah untuk sampai masuk ke rumah. Sinyal lu rada putus-putus sih. Orang ada putus-putus sebentar. Iya, putus sedikit. Weh, seru banget. Komennya kita matiin dulu ya, Kang Tete. Ya, oke. Ya, Nah, ntar kalau mau tanya. Ya, Tapi gue boleh. pengen nanya, Balik lagi buat UMKM kayak lo gini, Bambukan dan juga teman-teman lain, gue punya banyak teman-teman di bikin usaha juga. Berapa persen penurunan so far selama kita masuk bulan kedua kali ini? Iya, bulan kedua yang parah. Kalau dari gue jadi gini Mas, dari awal itu mungkin sekitar Maret itu gue switch, maksudnya kan gue pengrajin 4. 2 gue pulangin, udah pulang dulu. Yang 2 stay di workshop. Terus gue suruh nanam sebenarnya. Jadi gue suruh nanam singkong yang gitu-gitu. Seenggaknya buat kita sendiri aja dulu. Gue suruh nanam dulu. Di saat yang sama Bambukan gue turunin sebenarnya, sehingga kalau mau ngomong sebenarnya omset gue turun banget kemarin. Belum ngomongin event bazar kan di cancel pasti kan. Pasti turun gitu. Jadi tapi kalau gue ngeliat kayak strategi teman-teman gitu, banyak yang tadi misalnya ada yang bikin masker, ada yang justru jadi jual APD, ada yang jadi sebenarnya menimbulkan ide-ide baru sebenarnya. Tetap ada semangat gitu, di situ gitu. Termasuk Bambukan gitu, gue nanam itu sebenarnya setidaknya buat gue sendiri, kita sendiri lah, minimal. Kalau bisa malah gue bisa bagi-bagiin gitu. Bagus. Cuma yang paling parah kan gaji karyawan ya. Itu kan harus tetap jalan kan. Itu sebenarnya yang paling struggling di situ lah. Tapi oke lah, nggak masalah. Malah jadi ada Instagram live ini kan kalau dari Bambukan. Yang penting semangatnya jangan kendor, jangan. Ya itu gue setuju sama yang lo bilang, banyak kekreativitasan yang timbul. Ada ketika orang-orang bermain di masker, di APD dan lain-lain, gue yakin banyak hal lagi yang bisa timbul gitu. Kayak itu nggak tahu, banyak hal yang mungkin orang selain itu apa sih, orang butuh hiburan. Ngobrol, sama butuh ngobrol. Orang yang biasa kerja 9 to 5 mungkinnya setiap Senin sampai Jumat dengan aktivitas seperti itu, tiba-tiba di rumah terus berbulan-bulan. Stres loh. Mungkin buat orang yang biasa stres loh. Kalau buat gue, karena gue kerjaan gue di rumah mungkin biasa aja ya. Cuman gue ngebayangin orang-orang yang biasa keluar, pasti stres. Iya, kayak misalnya supplier bambu gue kan di Gunung Halimun Salak situ salah satunya. Yang biasanya ke lapangan, motong-motong bambu. Beberapa orang jadi di rumah aja kan, gue ngebayangin lagi gimana bosannya sih, bener. Itu makanya kan jadi bingung kan ngapain. Tujuan program gue sih lebih tepatnya kemarin bikin itu ya untuk lucu-lucuan, seru-seruan, biar orang juga
scroll Instagram gitu ada yang walaupun banyak juga teman-teman yang coveran juga serupa, ya gue memberikan hiburan tambahan aja sih. Tapi gue ngeliat masker ya, gue malah ngeliat kayak masker tuh kayak jadi identitas deh sekarang. Maksudnya dengan warnanya, dengan tulisannya nggak sih, kayak jadi kreatif lagi sebenarnya. Iya. Naikin value. Ya dituntut pokoknya untuk bagaimana caranya. Ya, yang penting semangatnya ada. Pasti. Lo ada ide lagi nggak tuh selain ini? Kira-kira apa ya buat local brand yang mungkin pingin bikin apa ya gue ya, katanya. Bikin apakah jadi jual sayur, kan nggak tahu, karena kan kita butuh sayur, kita butuh ya kan. Iya. Yang jadi ini loh di komplek gue itu jadinya banyak warga yang jualan sayur dan delivery langsung ke rumah. Oke. Jadi kan sebenarnya itu ide baru kan. Iya. Sebenarnya kan. Iya. Jadi ada tukang sayur. Karena kan sebenarnya gini mas, gue pernah baca ada orang ibu-ibu yang di rumah aja tapi katanya kok positif. Disinyalir karena tukang sayur kan sebenarnya. Karena tukang sayur kan ya sama orang. Jadi mereka memastikan itu sebenarnya, memastikan untuk ini sehat nih. Jadi gue anterin lu sampai rumah deh. Gitu. Jadi ada lagi kan ide-idenya kan. Iya. Bandung gimana kondisinya Bandung? Bogor, gue di Bogor. Oh, lu di Bogor. Gimana kondisi Bogor? Bogor kalau kotanya sih masih aja sebenarnya sama aja. Untuk PSBB dan lain-lainnya? Lebih sepi pasti. Lebih sepi, apalagi malam ya. Gue jam 9 itu udah sepi banget. Dan jadi gini, banyak yang rumah yang di gang-gang tuh ditutup. Dia punya bikin portal sendiri kan. Kayak, jadi orang luar tuh nggak boleh masuk. Tapi justru sebenarnya, ya ini kita ngomong dikit aja ya. Sebenarnya justru malah kriminal yang naik. Tapi ya mudah-mudahan nggak. Oh Pak, ngeri sih begal gitu-gitu Pak. Iya. Ya udahlah. Kita balik ke permasalahan. Kita balik ke permasalahan awal. Lu punya brand lokal favorit nggak sih lu mas? Maksudnya kan banyak lokal brand yang ternyata gila-gila gitu idenya. Benar-benar out of the box banget. Ya kan, kita ngomongin kaos aja dulu deh. Kaos aja ada banyak. Ada yang tulisan, ada yang bahannya. Lu ada favorit nggak sih mas? Inisial boleh, nggak disebut nggak apa-apa. Sebut juga boleh. Gue selalu support lokal brand sebenarnya, apapun yang gue pakai. Gue udah berapa tahun ya gue memakai sepatu untuk gue syuting di Tonight Show tuh selalu pakai Minen Leather. Minen dari Bandung, dia support gue dan gue suka banget dari awal mereka approach gue nggak by endorsement, cuman kayak Mas Vincent gue kirimin sepatu ya ini, gue kirimin oke, bisa mungkin gue pakai di Tonight Show gitu. Dan gue suka untuk sepatu ya Minen, terus gue suka Union Well ya si David, gue nggak tahu kenapa konsepnya bagus dan sangat menarik. Salah satu brand lokal juga yang gue tidak ragu untuk mengeluarkan duit gue untuk beli gitu. Di Union Well. Lalu ada kepikiran bikin brand lokal atau udah ada? Nggak pernah goyan. Gue nggak tahu kenapa ya. Gue nggak ada jiwa itu. Boleh kan ya. Orang tuh nggak ada jiwa gituan gitu, jiwa entrepreneur itu nggak ada gitu. Gue nggak ada gue sama sekali. Gue nggak ada pak. Karena lu maksudnya udah nyaman sama yang lu kerjain. Enggak juga. Gue beberapa kali juga terbentur. Gue selalu nggak suka berada di zona nyaman sebenarnya. Cuman yang gue bisa lakukan tuh cuman berpikir kreatif gitu. Suruh mikirin ini jadi apa, mikirin sesuatu apa. Nah udah jadi itu terus gue nggak tahu tuh harus bagaimana tuh. Gue nggak bisa gue butuh orang sih mungkin selama ini istri gue juga di bidang kreatif juga masalahnya. Untuk marketing dan lain-lain itu yang gue nggak apa gitu ya. Untuk mengeluarkan itu semua, yuk bikin ini. Nggak. Ya pernah sih gue masih Sir Dendi di tahun 3 tahun lalu kali ya.
Dia datang ke gue untuk, dia kan sama-sama Bintaro sama kayak gue, kan kita bikin tempat kopi yang bisa buat nongkrong, sepeda, buat ini. Ayo, udah bikin konsep dan lain-lain. Ternyata saat itu Sir Dendi harus ke mana waktu Scotland. Dia harus Scotland. Jadi ya udah, kalau gitu gue juga akhirnya gue dananya gue alihkan ke yang lain. Tapi sekarang tapi lu emang nggak tertarik, gue mau bikin ini, kayaknya keren nih. Nggak tahu Mas, sampai saat ini nggak pernah. Kan kalau Desta kan selalu bikin tuh apa gitu. Iya. Tapi gitu. Tadi menarik deh omongan lu Mas tentang lu udah nggak baca-baca lagi sosial media. Karena kalau gua ngelihat juga teman-teman terutama brand lokal, maksudnya teman-teman gua deh sama gua pribadi, gua udah stres sendiri gua. Maksudnya kan liar banget tuh sosmed ya. Kita semua bisa bikin berita gitu. Yang hiburan aja, makanya Instagraman teman-teman ya yang gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk yang berita-berita dan lain-lain di Twitter tuh gue nggak lagi tidak. Jadi itu sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan ya biar kita nggak keruh aja ya sebenarnya, menghindari sosmed yang begitu-begitu kan. Iyalah, kacau. Beberapa brand enggak. Iya bener. Kalau TV ya oke lah, kita masih bisa lihat. Tapi kalau sosmed gitu kayak semuanya tuh bisa bikin berita. Gitu. Yoi. Mas, temen gue bilang gini, setelah ini kan ibaratnya diibaratkan bumi sedang beristirahat kan, sedang ngecharge dengan apa, salah satunya kurangnya polusi lah ya, dan akan jadi apa ya, era baru untuk produk-produk sustainable, ramah lingkungan, kayak ya sedotan bambu ya, kayak banyak lah kain-kain yang dengan pewarna alami gitu. Lu ngeliat itu bakal kayak gitu nggak sih Mas? Lu ngeliat lokal sustainable product tuh akan ya lu ngeliat sustainable product tuh gimana sih Mas? Kayak bisa sedotan bambu, gaya hidup yang ibaratnya kita mengurangi plastik yang gitu-gitu. Apakah sebenarnya perlu atau sebenarnya maksudnya itu akan mengalir aja deh? Perlu dan akan mengalir aja menurut gue. Jadi satu sisi ya menurut gue ya perlu banget. Plastikan gitu gue sih udah sangat. Pertama itu gue masih nggak terlalu ngeh sampai akhirnya bini gue yang bawel banget sih soal plastikan dan lain-lain. Sampai iya ya akhirnya gue juga mengurangi, sangat mengurangi. Gue bela-belain walaupun gue lagi nggak bawa tas untuk belanja gitu ya, kalau gue lagi belanja gitu gue bela-belain untuk gue pegang begini, udahlah nggak usah plastik. Gue sebisa mungkin gue tidak menggunakan plastik. Makanya ketika lu juga DM gue waktu itu, DM ya, lu by DM ya waktu itu ya? DM, gue DM sama Mas Fabian awalnya. Oh iya, yang dulu kan? Adik gue untuk nawarin sedotan bambu dan wah ya yang kayak gini-gini yang menurut gue harus disupport gitu, orang-orang yang lu berusaha punya usaha tapi juga tetap memikirkan apa ya, lingkungan, tetap memikirkan ke depannya bagaimana untuk bumi gitu. Walaupun kesannya gue thank you. So asik banget ya. Thank you. Mas, lu banyak orang yang sekarang ngobrolin lu ya. Banyak yang pingin melakukan sesuatu sesuai sama yang mereka suka. Banyak yang bilang ya passion ya, bilang gitu kan. Gimana sih cara lu memulai dulu dengan apa yang sekarang udah lu dapet gitu? Lu memulainya gimana sih? Ada malu kah? Apa malu itu lu tabrak aja? Atau gue bodo amat, gue seneng kok? Gue nggak ada malu sih ya. Gengsi mungkin ya, gengsi sama malu beda nggak? Tadi nih soalnya kan gini Mas, banyak yang pingin, oke, misalnya ya, ada yang pingin jadi selebgram misalnya, kita anggap yang sekarang lagi umum deh, travel vlogger atau apa, tapi malu sama temen-temennya misalnya, gue takut diledek, gue takut diajak. Lu ada kayak gitu nggak sih dulu?
Enggak, kalau gue enggak. Gue apalagi gue lingkungan gue orang-orang yang asik-asik juga sih. Jadi nggak yang judging. Dan andai kata sekarang juga banyak orang yang sembarangan ngejudging, ya udah fuck lah buat hidup lu gue berusaha tidak menjudging siapapun dengan apa yang mereka lakukan. Sekarang udahlah, hidup di dunia, kalau gue berbuat baik sama orang aja lah. Lakukan apa yang lo bisa, lakukan apa yang lo senang, dan berbuat baik sama orang. Udah, kalau gue sih itu prinsip hidup gue, gitu aja udah. 3 tuh ya poin ya. Ya jadi kalau lo mau mulai nggak tahu bagaimana, sama sebenarnya gue juga semua kayak lo juga nanyain gue, lo mulai usaha nggak mau mulai usaha, lo nggak mau mulai bikin ini, lo kan nggak di dunia entertainment selamanya, nanti lo akan tergerus waktu dan nggak tahu gue gimana cara memulainya. Ya udah, gue sih jalanin aja apa yang gue bisa sekarang, apa yang gue senang sekarang. Gue nggak tahu gue nggak dididik orang tua sih, cuman bapak gue dari dulu begitu gitu. Gue hidup di keluarga yang hari ini kita berfoya-foya, yang penting kita nikmatin hari ini, besok entahlah kita bisa makan atau enggak, yang penting kita nikmatin saja hari ini. Kalau gue gitu. Berarti nanti aja lakuin yang lu senang, nggak usah pikirin lah, berbuat baik ya. Iya. Selama apa yang lo lakukan tidak mengganggu dan menyinggung orang. Terus lu lagi ada sesuatu yang pengen lu lakuin gak sih Mas? Maksudnya sekarang nih kan lagi gini, lagi pandemi, lagi di rumah. Misalnya lu lagi pengen belajar sesuatu yang baru gitu. Gue lagi pengen belajar piano. lagi gue bisa cuman kunci-kunci ya, ini kunci ini gitu. Terus gue pengen agak lebih bisa lah. Oke, gue sering YouTubean untuk tutorial main. Sama gue lagi pengen bisa main bass kontra, kayak gitu-gitu lah. Gue pengen belajar alat musik yang gue nggak terlalu pahami. Jadinya belajar baru ya, balik lagi ya. Emang sebenarnya kalau ditelisik tuh banyak hal baru, walaupun sebenarnya banyak juga yang kayak misalnya restoran ya. Temen gue tuh restoran jadi tutup kan, pasti kan, karena orang nggak boleh masuk ya. Terus jadi delivery ya, pakai Gojek dan lain-lain misalnya, pakai ojek online. Tapi omset juga belum naik sebenarnya. Omset belum naik tuh. Itu pasti ngaruh banget. Kayak masih harus survive, yang nggak tahu sampai kapan kan sebenarnya kan. Kita kan maksudnya ya kita positif lah 2 bulan, 3 bulan. Nggak tahu ujungnya di mana gitu lo kayak kan kalau di Jakarta tuh jalan panjang karena jalannya nggak tahu, karena saking panjangnya tuh jalan nggak tahu ujungnya di mana. Tapi Jakarta jadi sepi nggak sih? Sepi banget. Maksudnya jadi orang jadi udah banyak yang rindu macet. Lu kangen nggak sama macet? Gue udah lama banget gue nggak ketemu macet sebenarnya, dari udah berapa tahun gue. Karena waktu kerja gue tuh selalu berangkat jam 4, jam 3 siang gitu. Dan rutenya selalu lancar untuk sampai ke studio. Gue pulang malam di atas jam 10, jam setengah 11. Jadi udah lama juga nggak merasakan macet. Waduh. Bentar nih ya. Ada tukang potong rumput ya. Bentar Mas. 1 menit. Siap. Berisik banget gak sih? Enggak. Lanjut nih. Siap. Oke lah. Biasa kan besok puasa. Oh iya, besok puasa nih. Selamat berpuasa. Maaf ya kalau ada yang kurang menyenangkan di chat-chat gua.
Oke, nih pandemi, setelah pandemi ini kelar, apa yang bakal pertama lu lakuin, Mas? Lu suka liburan gak sih? Liburan sama keluarga sih biasanya. Aduh, buram Apa? buram. Buram, kita ke depan aja deh. Sambil ngerokok. Gimana? Lu setelah pandemi ini bakal, apa sih hal pertama yang bakal lu lakuin? Mungkin liburan sama keluarga gue kali. Anak-anak, kasihan juga anak-anak gue belajar dari rumah melulu. Tiap hari cuman dari pagi sampai sore zooman sama gurunya gitu. Berapa kali meeting untuk belajar, dan mereka sih yang nggak keluar sama sekali ya. Kalau gue masih keluar, masih kerja. Istri gue juga beberapa kali gue sepedaan sama istri gue keliling Bintaro gitu. Ya, gue pengen ngajak anak-anak gue keluar aja sih sebenarnya. Itu yang pertama bakal lu lakuin ya? Lu berarti jadi rajin olahraga gak sih? Maksudnya kan di rumah aja nih, olahraga terus. Gue nyoba beberapa kali. Hari ini harusnya gue olahraga lagi nih sore. Lagi sedang. Sedang olahraga ya? Sedang. Oke Mas, gue pingin balik ke tadi tentang gimana lu menjalani karir lu sekarang ya. Maksudnya boleh nggak sih gue tahu kalau ada di momen mana sih lu yakin kalau ini nih gue, ini pattern gue, ini jalur gue nih, ada di titik mana? Nggak tahu gue yang. Boleh nggak kalau gue nggak tahu? Karena kan maksudnya orang pasti ada bingung gitu loh Mas. Maksudnya lu pernah nggak sih ngerasain kayak, jadi gue bener nggak ya jalur gue nih bener nggak sih? Apa harusnya gue jadi pelukis ya? Apa gue harusnya jadi apa ya? Iya nggak sih? Suka gitu nggak sih lu? Gue nggak lebih ke bukan apa profesi sih, lebih ke apa gue biasanya yang gue pikirkan. Gue nih apa sih sebenarnya? Gitu. Bukan pelukisnya, bukan apa, karena kalau gue ada fase-fasenya sih. Tiba-tiba gue lagi demen untuk balik ke seni rupa, gue seni rupaan, balik ke musik, gue musikan gitu ya. Ada fase-fasenya dan ada mood-moodnya. Tapi kalau untuk mikir gue apa sih, gue sebenarnya bener atau salah sih, nggak pernah sih kalau gue. Kalau balik lagi ke ini, loncat-loncat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja kan. Iyalah. Aku kepikirannya orang-orang yang kayak misalnya ojek online gitu, atau orang-orang yang di pinggir jalan yang tetap misalnya harus keluar gitu ya, supir taksi gitu. Lu suka ini sih, maksudnya gue sebenarnya pingin naik taksi, tapi aku ada takut juga, namanya sekarang lagi ini ya. Tapi gue pingin bantu nih, tapi gue takut juga. Lu ada nggak sih yang kayak anjir nih gue harusnya bantu nih kayaknya? Karena kan mereka cukup terdampak karena mereka nggak punya gaji kan sebenarnya kan. Sama lah pengusaha lah. Lu ada perasaan-perasaan gitu nggak sih? Ada dan ada lah, pasti ada dan adalah bantuan yang gue lakukan gitu, ada. Ya. Tapi tidak usah sebut. Nah, iya nggak usah. Gue kan kemarin sempat ngobrol karena terutama tadi yang misalnya ibu-ibu yang UMKM nggak ngerti lagi nih gue harus gimana, sosial media nggak ngerti segala macam. Bikin satu platform yang bisa untuk ngumpulin mereka untuk ya silakan jualan gitu kan. Sebenarnya mungkin bisa dipermudah dari situ ya, terutama petani distribusi gitu kan. Sebenarnya saatnya kayak gitu kan. Iya. Kan terutama bahan-bahan pokok. Ya itu bagus tuh ya kalau lo bisa mengumpulkan mereka untuk sama lo ya. Mewadahi.
kenapa enggak juga, apa yang bisa Iya. lo lakukan gitu, ya lakukan aja sih. Bukan buat semua Ya orang itu. juga, ya nggak tahu, mungkin sekarang saatnya untuk memikirkan diri sendiri atau memikirkan orang, gue juga nggak tahu. Kalau gue jarang Iya, memikirkan iya. diri sendiri. Mas ada yang ngajakin lu salaman gak sih mas? Terus lu takut? Nggak. udah nggak ada. Paling semua orang cuma dari jarak berapa meter. Kemarin temen gue kesini aja nganterin barang cuman dari gerbang, itu juga gue semprot sampai orang-orangnya gue semprot, mukanya gue semprot sampai mukanya tie dye, Lu semprot apa? putih pakaian. Bisa tai deh. Desinfektan ya. Kan jadi banyak yang apa bikin. Temen gue yang datang tapi pakai soda api pengen. Oh gitu. Bisa juga sih. Oke, lanjut nih. Lu melihat setelah pandemi ini ya, kira-kira ya, industri apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman lokal brand, teman-teman yang mungkin pengen usaha, industri apa yang bisa menurut lo bakal naik, bakal balik lah untuk pertama kalinya gitu, awal-awal? Semua bakal balik kalau gue lihat ya. Semua bakal balik, gue yakin banget semua bakal balik sih. Kecuali kiamat ya, kalau kiamat ya udah nggak balik lagi ya. Cuma Ya. kalau ini gue yakin mudah-mudahan sih, nggak tahu ya, bulan berberan kita udah bisa, walaupun tidak normal banget balik ke kehidupan normal, cuman at least udah bisa bergerak lagi perekonomian teman-teman yang dunia hiburan ya. Kayak sekarang teman-teman di dunia hiburan juga udah mulai bikin streaming live, streaming konser, mini konser live gitu ya. Jadi gue yakin sih semua akan balik lagi sih. Cuman dengan kondisi-kondisi yang ya ada beberapa penyesuaian sih. Tapi gue berharap semuanya sih balik, kayak lu, Bambuken yang Amin. yang distro yang clothing lah, Coffee shop, iya, clothing line. semua yang workshop apalah balik, pasti balik sih ya. Amin. Iya sih, harus bareng-bareng sih. Optimis. Harus. Iya dong. Harus balik yang tadinya kafenya tutup, Iya. jadi buka lagi kan, yang gitu-gitu kan. Yang penting ini mengajarkan kita untuk jauh lebih bersih. Ya kan? Walaupun nanti akan kembali lagi, balik lagi, pasti orang kayak sekecil masuk restoran kalau dilihat restorannya mungkin tidak steril atau apa, orang pasti akan lebih mikir. Kalau dulu kan nggak mikir, orang masuk aja makan. Kalau sekarang mungkin nanti ya, ketika buka lagi nih restorannya ada tempat cuci tangan nggak, ada hand sanitizer buat masuk, atau pelayanannya bagaimana, kayak gitu pasti orang akan jauh lebih mikir. Lu lu berapa kali sehari cuci tangan? Mandi Sih gue sekali sehari karena gue mandi juga ya. Ini gue belum mandi, bangun tidur. Biasanya gue mandi tuh cuman sore, udah malam, besokan paginya ya, karena gue di rumah terus. Paling kalau gue syuting, pulang syuting selalu gue mandi. Oh iya. Jadi sering cuci tangan sih, benar, jadi bersih ya orang-orang ya. Jadi lebih bersih sih. By the way mas, berarti dari mungkin akhir Februari awal Maret ya, ada berapa jadwal sih atau konser atau event yang cancel, yang lu harus datang atau lu harus di situ? Kalau gue sih nggak banyak ya dibanding teman-teman lain. MC juga nggak banyak, gue juga jarang mau ngambil MC. Paling yang manggung-manggung ada berapa, sama Good Night Electric juga ada beberapa. Ya tadinya postpone, sama cancel. Berarti tetap ada impactnya gitu ya. Ya kalau buat gue sih dikit, kecil banget, apalagi yang berhubungan dengan off air. Balik nih ke orang-orang yang ibaratnya lagi mencari passionnya. Misalnya ada orang yang mungkin kantoran tapi dia misalnya senang musik,
gimana sih sebenarnya, lu yakin gak sih kalau kita tuh bisa survive dari passion kita gitu? Maksudnya kita bisa hidup, kita tetap ada penghasilan, kita tetap ada penghidupan di situ. Lu yakin gak sih? Yakin lah, banyak orang yang begitu kok. Gue nggak tahu ya kan, gue percaya dengan dari dulu bapak, orang tua gue ngajarin untuk ya melakukan apa yang lo suka, apa yang lo senengin. Ya itu juga gue ajarkan ke anak-anak gue. Nah, apa yang lo lakukan, yang lo kerjakan bisa bikin lo seneng, bisa memuaskan passion lo. Pada akhirnya cepat atau lambat bisa menghasilkan lah. Bisa kok, karena apa ya, vibes yang lo keluarkan itu kalau bisa nyampe ke orang kan, nyampe ke orang dengan baik gitu ya, dan positif, gue yakin akan bisa menghasilkan secara materi maupun di luar materi, karena nggak cuma materi kan yang kita kejar. Lu mau buka pertanyaan nggak? Gue buka nih komennya kalau lu mau. Boleh terserah, bebas Ya. Oke, silakan Akang Teteh yang mau nanya tentang Kang Vincent, tentang Mas Vincent, tentang cerita juga boleh sih sebenarnya. Keadaan mereka gimana di, yang penting kita ingin tahu juga kan sebenarnya. Koridornya masih dalam ya usaha UMKM ya, kayak lo ini, iya, teman yang lain. UMKM. Walaupun gue tidak kompeten sebenarnya di bidang itu ya, cuma mungkin ada yang bisa gue, omongan ini ada yang bisa membuat semangat, membuat positif, ya bagus. Iya, kalau yang punya UMKM, tadi ada yang bilang warung ibunya tutup. Gue ngebayang tuh kayak udah, gimana ini? Iya. Coba ya. Nah, pertanyaannya yang UMKM dong. Merokoknya apa itu? Gimana caranya nentuin gaya hidup yang baik? Oh, bagus juga nih. Gimana menentukan gaya hidup yang baik? Bersih, apakah berbuat baik sama orang? Itu gaya hidup nggak tuh? Berbuat baik Iyalah, sama orang. kalau gue sih itu ya. Kalau gue itu doang gue. Gak tahu ya. Ya ini gue, sekali lagi gue ya. Bukan gue sok malaikat, gue sok apa, cuman gue berusaha banget untuk berbuat baik dengan semua orang. Itu doang kalau gue. Membuat orang senang. Gue senang kalau membuat orang senang, itu doang gue. Lu senang kalau orang senang gara-gara lo ya? Itu kan sebenarnya kayak kepuasan aja kan, kayak oh iya nih gue seneng nih, kayak ngisi batin lo kan sebenarnya. Iya. Kan penting batin. Sangat penting malah. Iya dong. Betul. Sebenarnya menurut gue ya, kayak tadi misalnya kita mengurangi berita yang bikin panik, kita ibaratnya tetap positif, cari-cari yang benar gitu, sebenarnya bisa, selain kita makan minum sehat ya, bisa naikin imun gak sih? Gitu kan? Banget. Menurut gue sih iya, sangat. Self healing dengan apa yang lo pikirkan, kebaikan dan kepositifan yang lo pikirkan dan yang lo tularkan sih, insya Allah. Om Vincent, gimana perkembangan freelance design? Ini salah satu bidang yang sebenarnya dekat sama gua, dan dulu hampir gua lakukan. Gua sempet pengen bikin butik desain dulu sebenarnya, karena gue di advertising kan lama. Gue di advertising jadi dari graphic designer sampai jadi art director 5 tahun. Sampai keluar gue pengen bikin kreatif butik lah gitu. Nggak sampean juga, ya gitulah. Belum. Untuk freelance desain, oke ya. Nggak tahu sih. Sebenarnya justru malah lagi naik sekarang ya, ya nggak sih? Kan? Iya. Iya kan, maksudnya kita lagi di rumah aja. Iya. Kita lagi di rumah aja segala macam kan. Karena kan rata-rata sekarang semua udah punya in-house design. Iya. House lah ya, tim desain. Iya. Dan sekarang gampang banget Nih. belajar desain dari YouTube dan juga dengan alat-alat yang lo punya. Masalah taste sih kalau gua. Iya, itu kan balik ke preferensi orang ya, balik lagi ya. Ini ada yang bagus tadi tuh, bentar, mana ya?
Waduh, banyak banget pertanyaan. Ada yang bagus nih. Tadi, oh ya ini kan juga mau puasa, mau lebaran ya. Ini yang ada yang usaha kue nggak ya di yang nonton nih? Kan biasanya kue-kue Banyak. kering itu kan lagi naik-naiknya kan. Nyokap gua pun dari dulu, dari gua SD SMP sampai SMA sampai kuliah, bahkan awal-awal nyokap gua tuh selalu, karena nyokap gua jago banget masak, jago banget bikin kue-kuean. Kayak kemarin pun teman-teman di Tonight Show tuh karena udah sering banget nyobain kolak biji salak nyokap gua, terus ayo dong bikin dong. Karena si Enzi itu dia bikin kayak puding atau panna cotta gitu. Iya, ya gue lihat. Gue langsung pesen sih, enak banget. Dia katanya mau mulai usaha gituan, terus ayo dong Coffee Share lu buat dong, nyokap lu kan gini-gini. Ya kalau gua bukannya apa-apa, cuman udahlah biarin orang-orang lain yang punya usaha itu yang ya kalau semua orang usaha begituan kan maksudnya kasihan gitu, kasihan yang udahlah, kasihan yang orang-orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Ini bagus nih. How do you make yourself stand out and be different in terms of UMKM? Jadi ya apa ya yang kalau menurut lu misalnya sebuah UMKM, sebuah usaha, sebuah brand itu apa ya yang bikin dia stand out tuh menurut lu apa, Mas? Karakter kali. Karakter yang punya atau karakter pasar yang dia ikutin. Kan beda tuh idealisme dan pasar kadang-kadang kan. Dua-duanya both kalau gue bilang, karakter pasar yang diikutin juga. Kalau mau lo main di pasar yang lo ikutin ya nggak apa-apa, asalkan lo karakter lo nongol di antara yang lain. Bagaimana gitu kalau ini gue suka nih ngomongin ini. Gue kalau brandingan sebenarnya. Tapi kalau ini kan bentar lagi 3 menit lagi sejam nih, nambah apa 15 menit. Habis itu. Masukin koin ya, nggak apa-apa, kita secepat mungkin ya. Oke, siap ya. Kalau gue bisa kasih saran dari orang yang nggak tahu apa-apa ini, bagaimana membuat lo stands out, ya lo pikirin aja bagaimana ketika semua warna hijau lo bisa menimbulkan warna merah di kehijauan, kan gitu doang sebenarnya. Itu doang. Ketika semua ada sendal dan sendalnya warna biru gitu, bagaimana lo bisa membuat sebuah sendal berwarna orange dengan warna yang berbeda, ya tinggal sistem komunikasinya dan karakter sih. Harus ngehe lah, kalau gue sih hidup gue ngehe, jadi mungkin jadi beda biar orang notice ya, jadi nggak gampang beda. Pastilah ya, mungkin Anabelnya gitu ya, analisa gembelnya itu ya simpelnya banget. Cuman gue suka kalau ngobrolin branding, sebenarnya ini berhubungan dengan apa yang dulu gue kerjakan, brandingan. Tuh, oke. Ini terakhir berarti nih Mas Vincent. Gue pingin apa ya, misalnya lu ada magic word atau terakhir buat teman-teman UMKM dan teman-teman local brand, terutama untuk ngadepin pandemi inilah. Gak ada yang bisa gue omongin sih selain tetap semangat, optimis, sama-sama bareng-bareng. Gue yakin ini bukan saatnya kita untuk sendiri-sendiri memikirkan diri sendiri sih, justru bareng-bareng apa yang kita bisa lakukan bersama sampai akhirnya ini bisa lewat, dan banyak pembelajaran yang kita dapat dari pandemi ini. Semoga apa yang kita lakukan positifnya bisa berlanjut sesudah pandemi ini, ya kayak lu dan teman-teman UMKM gitu ya, bikin obrolan kayak gini gitu, yang tadinya sendiri-sendiri sekarang ngumpul, yuk bikin apa yuk sama-sama gitu. Ya tetap optimis, tetap semangat, dan siap selesai sih. Amin. Oke, amin. Oke, udah setengah menit lagi nih, berarti thank you banget. Thank you Bang Vincent, Bukan, gua sukses. makasih banget ya. Respect gua. Thank you banget. Sehat-sehat semua di sana. Yang mempunyai usaha tapi tetap memperhatikan lingkungan. Siap, thank you banget. Sehat-sehat terus. Thank you. Akang Tete juga yang udah